Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yori Rahmat Sofikri dengan NIM 231151116. Di sini saya akan memaparkan proyek dari mata kuliah Computer Vision saya terkait face recognition. Jadi untuk deskripsi proyek di sini, proyek ini bertujuan untuk membangun sistem face recognition berbasis kecerdasan buatan yang mampu mendeteksi dan mengenali wajah secara spesifik. Dan sistem ini dirancang menggunakan pendekatan object detection untuk mengidentifikasi wajah target di dalam sebuah frame dan membedakannya dari wajah yang tidak dikenal atau unknown face menggunakan logika confident result. Nah, untuk metodologi dan arsitekturnya tuh algoritma yang dipilih ada YOLO V8 Nano dari pustaka Ultralytic, dan penanganan OpenSet-nya tuh mengimplementasikan batas keyakinan atau confident threshold. Jadi wajah yang terdeteksi dengan tingkat keyakinan di bawah batas tertentu akan otomatis dilabeli sebagai unknown. Nah, untuk distribusi dataset ini sendiri, saya ada dataset primer dan dataset sekunder. Dataset primer ini terdiri dari sekumpulan foto wajah saya sendiri, dan dataset sekunder terdiri dari 5 selebriti. Bisa kita lihat untuk datasetnya, saya menggunakan RoboFlow, dan dataset ini tuh saya lakukan bounding box secara manual. Jadi sumber foto-foto dari dataset sekunder itu saya ambil semuanya dari Pinterest. Nah, ini untuk datasetnya, dan terbagi menjadi 3 bagian. Ada dataset trend. Nah, dataset trend ini pada masing-masing individu saya ambil 38, yang mana tiap rasio dataset masing-masing, jadi ada 6 kelas, jadi masing-masing kelas itu rasionya 1:1, yaitu sebanyak 56 gambar. Nah, ini masing-masing terdiri semuanya tuh 56, dan untuk trend ada 38, untuk validnya ada 15, dan untuk tesnya tuh ada 3. Itu di setiap kelas sama untuk jumlahnya. Nah, lalu untuk augmentasinya, jadi sebelumnya saya melakukan resize pada seluruh foto jadi ukuran 640 kali 640. Kenapa saya pilih rasio tersebut, resolusi tersebut? Karena itu cukup kompatibel dengan algoritma yang digunakan, yaitu pada YOLO V8 Nano. Nah, untuk augmentasi sendiri, jadi output per training itu ada 3, flipnya horizontal, grayscale 15% per gambar. Untuk brightness-nya itu antara minus 15% hingga plus 15%. Exposure-nya antara minus 10% hingga plus 10%. Dan untuk blur-nya itu hingga 1 pixel. Itu untuk dataset sendiri. Jadi total keseluruhan gambar tuh ada 336. Lalu untuk berikut grafik distribusi datasetnya, ada 56 gambar, hasilnya 1:1. Nah, pada tahap pre-processing dan pengunduhan dataset, data gambar mentah dari kamera dan Pinterest memiliki ukuran dan resolusi yang beragam. Ini sudah saya jelaskan tadi. Nah, untuk dataset primer itu ada beberapa foto, yang ada 18 foto
yang saya masukkan ke dalam dataset, dan itu diambil dari sudah diambil sebelumnya, dan sisanya itu sebanyak 38 foto itu saya ambil menggunakan webcam dari laptop. Ini untuk dataset sekundernya, ada kelas Adele, Emma Stone, Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio, dan Will Smith. Itu tadi untuk datasetnya. Kenapa saya menggunakan dataset ini menggunakan RoboFlow? Karena RoboFlow tuh bisa memastikan dataset yang awalnya tuh memiliki resolusi yang berbeda-beda dan format yang tidak seragam, yang bisa diubah menjadi format standar yang dipahami oleh YOLO. Lalu kenapa saya menggunakan model YOLO? Karena atau YOLO V8N atau Nano. YOLO V8N ini merupakan varian terkecil dari keluarga YOLO V8. Jadi dia ukurannya kecil dan juga yang paling cepat, yang sangat penting untuk sistem face recognition ini, yang menargetkan frame per second atau FPS yang tinggi agar deteksi wajah tidak terasa saat deteksi real time itu tidak patah-patah. Lalu selanjutnya masuk ke ini bagian impor datasetnya dari RoboFlow, dan sekaligus menginstal library Ultralytic untuk YOLO dan RoboFlow. Baik, lanjut pada proses training model. Nah, di sini output dari model itu akan disimpan ke drive. Lalu model yang digunakan YOLO V8, diimpor YOLO V8N. Nah, untuk model trend di sini saya menggunakan 100 support yang mana artinya target jumlah putaran latihan itu sebanyak 100 kali. Terus image size nya itu 640 sesuai yang telah kita tetapkan pada dataset. Lalu ini untuk projectnya akan disimpan di mana? Tadi output dir, ini output dir akan disimpan pada drive. Lalu untuk namanya training V1. Nah, PT yang sama dengan 10 di sini yaitu mekanisme early stopping yang akan menghentikan pelatihan secara otomatis jika tidak ada peningkatan akurasi selama 10 epoch berturut-turut, untuk mencegah overfitting yang terjadi. Nah, ini prosesnya. Nah, proses yang terjadi di sini ternyata hanya 32 kali dari 100, yang mana artinya itu selama 10 kali berturut-turut itu sudah tidak ada peningkatan. Nah, untuk hasilnya di sini bisa kita lihat bahwa kelasnya ada 6, Adele, Emma Stone, Jennifer, Leonardo, Will, dan Yeri. Untuk image-nya tuh sudah rasio 1:1. Lalu untuk MFP 50 nya atau akurasinya itu sudah tinggi, sangat tinggi, itu 0,9 semua untuk semua kelas. Begitupun untuk MFP 5095 ya, itu sudah rata di 0,8. Nah, untuk hasil evaluasi training tadi bisa kita lihat pada grafik berikut. Nah, grafik di sini menunjukkan tingkat kesalahan atau error model selama proses trainingnya. Nah, idealnya tuh garis training loss dan validation loss akan menurun secara bertahap. Bisa kita lihat di sini menurun. Selanjutnya untuk
performa model per kelas atau MFP 50 nya bisa kita lihat di sini. Nah, ini untuk mengukur akurasi dari model dalam mendeteksi wajah dan mengklasifikasikannya. Nah, dari grafik ini dapat menunjukkan model pada tingkat ketelitian sampai lebih dari 50% atau lebih dari 80%. Nah, untuk confusion metric di sini, grafik confusion metric, bisa kita lihat bahwa dari prediksi modelnya itu model mendeteksi satu kali salah, yaitu dari foto Adele menjadi foto Emma Stone dan sebaliknya. Foto Emma Stone terdeteksi satu fotonya itu terdeteksi sebagai background. Untuk Jennifer Lawrence itu 3 foto terdeteksi sebagai background dan 1 foto terdeteksi sebagai Adele. Untuk Leonardo DiCaprio 1 foto terdeteksi sebagai background. Untuk Will Smith itu akurasinya cukup tinggi, jadi semua fotonya itu terdeteksi dengan baik. Untuk Yori sendiri itu 2 foto terdeteksi sebagai background. Nah, ini merupakan uji coba deteksinya deteksi ini tuh diambil dari dataset yang bagian tes tadi sebanyak 18 foto dari masing-masing kelas. Nah, ini untuk bertujuan untuk menguji kemampuan model secara visual pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya selama proses pelatihan. Bisa terlihat model diambil dari Drive tadi. Nah, ini untuk datasetnya tuh diambil dari dataset yang dari Overflow. Nah, untuk deteksi kan tadi dari dataset ada sebanyak 18 gambar, jadi saya menggunakan semuanya untuk dites apakah model bekerja dengan baik dengan threshold itu 0,5 atau confident thresholdnya 0,5 atau 50%. Jadi model akan menampilkan bounding box jika foto tersebut dideteksi dengan keyakinan lebih dari 50%. Bisa kita lihat untuk Will Smith terdeteksi dengan baik 0,8, di sini 0,9, Emma Stone benar 0,9. Nah, di sini seharusnya foto Emma Stone, tapi terdeteksi Adele sebanyak 0,76. Kenapa itu bisa terjadi? Kalau jika menurut saya ini dikarenakan foto Emma Stone dan Adele itu mirip. Jadi model mendeteksinya itu sebagai orang yang sama. Solusinya yaitu dengan menambah variasi dari dataset, jumlah dataset. Itu mungkin akan memberikan model training yang lebih banyak dari bervariasi foto tiap kelas. Kita lihat yang lain. Emma Stone di sini benar 0,9, Adele di sini benar 0,8, Leonardo DiCaprio 0,8 benar, Will Smith di sini 0,9 benar, Leonardo DiCaprio 0,9 benar, di sini Rilana dengan 0,9 benar, Jennifer Lawrence 0,9 benar, di sini Adele benar. Nah,
Di sini dapat kita lihat Leonardo DiCaprio, padahal ada gambar tangan di sini, tapi terdeteksi sebagai Leonardo DiCaprio dengan keyakinan 0,5. Ini disebabkan karena resultnya tuh hanya baru satu lapis, jadi apapun yang menurut model itu mirip seperti wajah, maka akan diberikan bounding box. Sini adalah benar ya. Di sini Yori benar 0,9, Leonardo DiCaprio 0,9, Jennifer Lawrence 0,8 benar, Jennifer Lawrence benar 0,9, Adele benar 0,9, Yori Rahmat di sini benar 0,9. Lanjut di sini nih, saya memberikan batas keyakinan dari thresholdnya itu 0,8, lalu dengan prediksinya tuh 0,1. jadi apapun yang terdeteksi sebagai wajah itu akan ditampilkan, tetapi untuk memasang bounding box itu harus 0,8. Bisa kita lihat ini hasilnya. Terus ini sudah di mana tadi. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa yang bukan wajah malah terdeteksi sebagai wajah atau mirip wajah dan dilabeli sebagai unknown. Sini Emma Stone. Ini sudah benar. Tadi karena yang sebelumnya resultnya tuh 0,5, sekarang 0,8, dan tadi itu hasilnya tuh 0,76 dan sekarang menjadi unknown. Emma Stone benar. Nah, banyak kita lihat bahwa foto yang bukan wajah itu malah terdeteksi sebagai wajah atau diberi bounding box sebagai unknown. Nah, kenapa ada banyak foto tadi yang backgroundnya tuh malah terdeteksi sebagai wajah? Itu dapat disebabkan karena yang seperti tadi, dataset tadi, yang kurangnya variasi dataset atau pengambilan sudut pandang atau variasi background yang berbeda. Jadi model melakukan training secara spesifik, jadi bisa saja latar belakang itu terdeteksi juga sebagai wajah. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, jadi kita akan menghilangkan gambar yang jika keyakinannya itu di bawah 80% dengan threshold 0,8. Bisa kita lihat di sini outputnya. Nah, yang tadinya di kaki sini ada terdeteksi wajah sebagai unknown, sekarang sudah tidak ada. Tetapi jika di sini kan ada foto Emma Stone, tapi karena keyakinannya itu kurang dari 0,8, jadi tidak ditampilkan pada output, hanya diberi pemberitahuan. Di sini sudah benar semua. Lanjut ke pengujian interaktif. Jadi di sini saya akan memasukkan beberapa gambar dari dataset tadi yang belum pernah dipelajari oleh model. Jadi memang gambar yang masih fresh. Apa beda threshold prediksi dan threshold visual di sini? Jadi guna threshold prediksi di sini untuk memfilter apakah ada wajah atau tidak. Jadi jika terdeteksi wajah, itu akan diberi bounding box walaupun itu noise latar belakang, dan memfilter noise
noise background. Lalu untuk threshold visual itu yang memberikan nama, label nama atau unknown. Jadi tingkat keyakinan dari threshold visual 80% dan threshold prediksi 10%. Di sini ada 8 foto. Di sini sudah terupload semua dan kita lihat hasilnya. Nah, dapat kita lihat di sini kelima wajah terdeteksi, tapi yang dilabeli itu hanya yang ada pada dataset. Kita lihat keyakinan dari modelnya. Nah, untuk keyakinan sendiri itu 0,93. Yang lain tuh diberi label unknown. Lanjut yang kedua. Nah, sama seperti sebelumnya, yang sudah dipelajari diberi label, dan yang belum dipelajari terdeteksi sebagai wajah tapi tidak mendapatkan label nama karena tidak ada pada dataset. Nah, ini sendiri merupakan foto dari Emma Stone, Jennifer Lawrence, dan Adele dalam satu frame. Tetapi Jennifer Lawrence itu terdeteksi sebagai Adele, dan Emma Stone juga Adele itu sebagai unknown, tidak dikenali. Begitupun di bawahnya, Leonardo DiCaprio dikenali, Jennifer Lawrence tidak dikenali. Di sini juga Jennifer Lawrence. Nah, Will Smith dan Leonardo DiCaprio di sini sudah terdeteksi. Tetapi noise backgroundnya tuh masih juga terdeteksi sebagai wajah. Nah, itu untuk pengujian dari foto random. Kita lanjut untuk pengujian dari real time. Selanjutnya mari kita coba untuk deteksi real time nya. Jadi pada deteksi real time ini sudah menerapkan fitur rejection tadi, dan wajah yang tidak dikenal itu tetapkan sebagai unknown untuk mencegah file positif. Langsung kita coba. Dan juga karena di Colab ini datanya tuh berbasis cloud, jadi saya menggunakan codingan dari JavaScript untuk membuka kamera dari webnya. Ini import modelnya dari Drive. Nah, threshold prediksi tetapkan sebagai 50% dan threshold rejectionnya 85%. Nah, sini dapat kita lihat bahwa sistem sudah bekerja dan sudah menetapkan prediksi dengan 0,9. Nah, dapat dilihat kadang terjadi deteksi sebagai unknown. Kita coba deteksi untuk dari dataset sekundernya. Ini untuk Will Smith. Nah, ada terdeteksi.
terdeteksi. Nah, pada Emma Stone di sini sangat jarang dia terdeteksi. Di sini untuk Adele terdeteksi. Dan yang terakhir Jennifer Lawrence. Nah, Jennifer Lawrence terdeteksi, tapi terkadang juga dia dilabeli sebagai unknown. Nah, kenapa hal tersebut dapat terjadi? Itu dikarenakan variasi dataset yang minim. Itu masing-masing kelas hanya 56, tapi rasionya tuh 1:1. Jadi solusi untuk masalah tersebut menurut saya ditambahkan datasetnya tuh hingga 100 atau 200 lagi. Baik, mungkin dari project yang telah saya buat, bagian yang paling penting atau kode yang paling penting itu pada proses training, karena sebentar. Nah, inputnya berupa dataset dari RoboFlow tadi yang sudah tersimpan di drive. Lalu outputnya itu merupakan model YOLO, file bobot model YOLO yang bernama base.pt, dan juga hasil dari trainingnya. Nah, ini akurasi dari setiap kelas itu menurut saya paling penting, karena proses ini menghasilkan output berupa otak dari sistem, yang mana model mempelajari visual, wajah, dan dari data yang dilatih. Jika tahapan ini tidak ada, maka model tidak akan memiliki kemampuan untuk membedakan wajah dengan objek lain. Lalu untuk kesulitan teknis terbesar itu mungkin mencari dataset yang bervariasi. Dataset yang jadi pengaruhnya ke sistem itu dengan dataset yang minim variasi atau satu jenis pencahayaan saja atau angle-nya yang hanya dari depan saja, itu membuat model menjadi tidak bekerja secara maksimal gitu. Jadi model hanya mengenali dari sisi angle yang kita berikan saja. Jadi model dapat mengalami overfitting dan gagal mengenali wajah saat lingkungan itu berubah. Dan untuk cara mengatasinya tuh dengan melakukan augmentasi data yang lebih pada RoboFlow.
untuk memperbanyak variasi secara sintetis serta mencoba menambahkan sampel gambar negatif. Sampel gambar negatif ini berupa objek yang non wajah, jadi model juga mengetahui kalau foto ini tidak ada wajahnya begitu. Lalu kelemahan terbesar dari sistem itu rendahnya selektivitas dari background tadi, yang mana kita lihat pada sampel itu banyak background yang malah terdeteksi sebagai wajah. Nah, seperti ini, yang seharusnya bukan wajah malah terdeteksi sebagai wajah. Itu mungkin merupakan kelemahannya. Jadi dampaknya tuh hasil deteksi menjadi kurang presisi karena sering muncul false positif, yang mana sistem deteksi wajah di tempat yang seharusnya itu kosong, yang secara langsung menurunkan kepercayaan pengguna terhadap sistem. Dan penyebabnya tuh kurangnya komposisi sampel negatif yang saya sebutkan tadi. Lalu untuk hal penting yang mungkin dapat saya pahami kini, kualitas dari dataset tuh jauh lebih penting dari algoritma itu sendiri. Jadi dengan dataset yang bervariasi, mungkin dengan adanya dataset bervariasi maupun menggunakan model seperti apapun, maupun YOLO V8 atau menggunakan machine learning yang lainnya, itu mungkin jika ada dataset tersebut, maka model akan belajar dengan lebih maksimal dan lebih optimal gitu. Jadi mungkin itu saja. Nah, untuk kesimpulannya, mungkin secara keseluruhan project face recognition ini telah berhasil mencapai tingkat akurasi yang cukup tinggi dalam mengenali wajah selama tahap training. Tetapi tantangan terjadi ketika fase pengujian di real time, yang mana model sering mengalami false positif, itu mendeteksi latar belakang tadi, atau mendeteksi objek yang bukan wajah tapi dianggap sebagai wajah, yang mengindikasikan bahwa meskipun model memiliki skor performa atau MFP yang tinggi di hasil training, tetapi belum tentu modelnya tuh mendeteksi secara akurat ketika lingkungannya tuh berubah menjadi kompleks. Jadi permasalahannya tuh bisa terletak pada keterbatasan dataset dan variasinya yang digunakan. Kumpulan dataset yang minim serta kurangnya sampel negatif tadi membuat model kesulitan untuk membangun batasan yang tegas antara fitur wajah, target, dan objek-objek background yang memiliki kemiripan tekstur. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan pada video kali ini. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.